Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga selalu berada dalam lindungannya. Kali ini akan mencoba menguraikan cerita rakyat atau dongeng tentang sejarah versi lain dari Ranca Darah. Video sebelumnya, telah diuraikan bagaimana kisah Ranca Darah menurut catatan pemerintah. Pada versi ini mungkin diambil dari sudut pelaku atau saksi yang diceritakan secara turun-temurun. Asal mula kejadian Ranca Darah diawali dengan kekecewaannya para Cina Makau sebagai petani kebun teh. Selama berbulan-bulan mereka tidak menerima upah, bahkan upah sangat minim sekali. Mereka protes dan protes tapi selalu ditolak oleh pemerintahan Belanda waktu itu. Para Cina Makau bekerja dengan para petani pribumi yang ada di wilayah Wanayasa dan sekitarnya. Hingga suatu waktu para ahli-ahli bela diri Cina berkumpul. Karena mereka mendengar para pekerja Cina di Indonesia yang sedang dijajah Belanda tidak mendapat upah dan selalu mendapat tekanan dari para penjajah. Para pekerja Cina setiap daerah di Purwakarta seolah-olah mendapat suatu pesan. Hingga mereka mengadakan suatu gerakan dari protes hingga pada perusakan gedung-gedung pemerintah. Namun Cina Makau ini sama sekali tidak merusak rumah penduduk. Dari arah Wanayasa mereka bergerak turun menuju kota Purwakarta sekarang. Mereka berjalan menuju Purwakarta hanya dengan berjalan kaki, dan tidak melalui jalan utama atau jalan Kapten Halim sekarang. Penduduk pribumi atau rakyat Indonesia yang mendengar kabar bahwa Cina akan menyerang, terjadi kesalahpahaman. Padahal penyerangan ini bermaksud pada pemerintahan atau kepada Belanda, bukan kepada rakyat Indonesia, maka disinilah salah seorang jago atau jawara turun tangan untuk mengatasi, karena mendengar bahwa Cina Makau telah mendapat dukungan dari para ahli bela diri kaumnya. Tidak diketahui jawara ini datang dari mana, namun melihat begitu banyaknya orang Cina Makau yang sedang ditembaki para tentara Belanda, seolah-olah mereka terus berdatangan tak henti-henti menyerang dan mendekati suara senjata para pasukan Belanda. Seorang jawara ini lalu mengangkat tangan ke depan mulutnya, seolah-olah meniupkan debu pada telapak tangannya. Tak selang lama, para ahli bela diri Cina dan petani-petani Cina Makau ini merasa ngantuk berat dan ingin tidur. Disinilah jawara itu beraksi kembali dengan menebaskan senjata tajamnya ke satu orang Cina Makau, namun puluhan entah ratusan orang yang meninggal, dan begitu seterusnya. Jawara ini melangkah ke setiap arah tembak tentara Belanda yang terus-menerus menembaki orang-orang Cina Makau. Sebagian para Cina Makau yang tidak sanggup untuk melawan, mereka berlarian atau kabur ke wilayah Pondok Salam sekarang. Jawara ini terus melangkah menyerang para Cina Makau. Saking banyaknya darah yang bercucuran dari para Cina Makau ini, sampai menggenangi tempat tersebut. Hingga kaki jawara ini tertutupi darah yang menggenang sampai mata kakinya. Tidak diceritakan pula siapa sosok jawara ini, hanya diketahui bahwa jawara tersebut adalah penduduk di wilayah sekitaran Purwakarta. Jawara atau pendekar ini hanya sendirian, atau bersama rekan yang lain tidak ada informasi terkait hal tersebut. Namun saat Belanda akan melaksanakan sebuah proyeksi pada daerah tragedi tersebut, sangat banyak tulang belulang yang menghalangi proyek yang akan dilaksanakan Belanda. Maka tulang belulang yang begitu banyaknya dipindah ke pemakaman. Pemakaman wilayah kota Purwakarta, yang sekarang disebut Tegal Tulang, di sana tempat pemakaman massal terakhir para Cina Makau, yang menjadi korban tragedi Ranca Darah. Terkait makam yang berada di wilayah Ranca Darah, saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut, karena keberadaan beliau diperkirakan pada masa kerajaan Banten dan Cirebon yang sudah memeluk agama Islam, yang bertujuan menyebarkan agama Islam. Demikian uraian singkat mengenai versi lain cerita Ranca Darah, yang mana bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbarui sebagaimana mestinya. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih.